Kita bilang, ini kita di lokasi, apa benar begini-begini, ternyata titiknya salah. Beda 5 kilo. 2 kali saya disuruh balikin, padahal main saya anter. Shopee, ada order baru Shopee Food. Nah, masuk lagi 36.000 nih. Shopee, ada order baru Shopee Food. Kayaknya jadi akun tunggal nih. Mana nih ya? Dapat ke Pondok Aren, pick up di Puri Gardena Blok C nomor 1. Yuk gas yuk. Oh, ini seller apaan ya? Baru ini dapat nih. Magen. Antar ke PT Cipen Indonesia. Ke Bintaro. Kita ngantar ke Bintaro ini. Oh, ini seller apaan ya? 6 kilo ya? Cek dulu yuk. Dua tadi dapat tambahan 1-2 paket, udah kita buka pakai makro dalam blok sama di atasnya. Yuk kita berangkat yuk, jangan lama-lama nanti nggak ada duit. Nah sekarang enak nih, kita dapat trayek Tangerang. Jadi nggak ke timur mulu, nggak ke Bekasi mulu, gantian lah. Tapi giliran dapat ke Tangerang, Pondok Aren masih leduk, ini malah panas ya. Kemarin perasaan lagi hari Senin tuh yang hari libur, adem loh. Jadi yang pengantaran yang ke Pondok Aren, pengantaran udah sampai loh. Cuman karena emang kita ngikutin aplikasi, nah kita bilang ini kita di lokasi, apa benar begini-begini, ternyata titiknya salah. Beda 5 kilo. Ya kan? Maksud hati emang mau nganter, tapi izin dulu, saya kelarin di lokasi. Karena dia nggak mau dikelarin di lokasi yang ada di aplikasi ini nih, yang ada di aplikasi ini nggak mau. Saya bilang kalau emang ngomong sama perwakilan, kalau emang nggak mau dikelarin di aplikasi, jemput aja ke lokasi yang ada di aplikasi ini, ntar saya kasih begitu. Malah disuruh retur. Ya udahlah, makanya kalau ketemu orang begini ya banyak sabar-sabar aja. Mana lihat nih, saya Shopee mau antar paket, tolong di-share lokasinya kak, saya sedang tidak di kantor, saya mau antar paket kak, titik kayaknya salah nih. Dia nge-share titik center, ya kan, tetap dong kita ngikutin dia, nggak mungkin ngikutin ini. Tapi kalaupun kita antar, tapi kan tetap harus dikelarin di lokasi. Selisih 5 kilo itu nggak bisa diantar. Nah, saya udah di lokasi tuh, dilingkarin nih, tuh dilingkarin. Bapak sudah di Bintaro, saya sudah di lokasi yang di aplikasi. Ini rupanya jauh beda deh, lokasi ke Gedung Titan, kayak gituin. Posisi belum lagi sampiran kata dia. Nah cari dong, ternyata beda 5,4 kilo tuh kan, 50 kilo. Yang saya lingkari, saya udah di lokasi di aplikasi. Sebentar Pak, saya minta teman saya untuk kirim ke lokasi Bapak, kata jadi gitu. Nah tuh Mak nih, jadi saya ngomong begini, dari titik yang di aplikasi dan lokasi yang di-share ke Gedung Titan itu beda jauh, saya bilang. Saya juga nggak bisa kelarin orderan di sana, pasti gagal. Pasti emang nggak bisa lah, karena kan beda jauh. Ya kalau nggak tahu nggak apa-apa. Cuman pengen ditelepon nggak pernah diangkat mulu, nggak tahu kenapa. Malah disuruh kembali, ini kan konyol. Jauh banget lagi lokasinya, tapi nggak apa. Biar ntar Allah aja yang bales. Maaf Pak,
Biasanya telepon lagi nggak diangkat nih. Mau niat mau nganter, malah disuruh balik ke toko. Kan 2 kali dibilang ke toko. Anjing orang kayak gini. Saya ada yang mau diomongin, gara-gara telepon nggak diangkat, ngomong lah. Ini nggak nemu titik terang, saya mau antar ini. Terus niatnya saya antar, ini ngomong sama wakilan nggak nemu titik terang. Saya nggak mau pak kalau paket diselesaikan di titik yang salah. Nah, lebih baik dikembalikan saja ke tokonya dan info alamat tidak sesuai titik. Buset, nggak sesuai. Orang udah ngikutin kok, yang nggak sesuai kan ono. Titik nggak salah kan ada bukti saya di situs yang saya kirim nih kan tuh. Ini kan bukti titik yang direplikasi. Oke siap kata dia. Oke, ya udah nggak apa-apa. Jadi pelajaran kayak gitu. Kalau ketemu orang bandel kayak begini, maksudnya orang bandel diajak nyari titik terang, saya kelarin nggak percaya. Nah saya ngomong mau perwakilan tadi, saya antar tapi saya kelarin di titik yang ada di aplikasi, mau nggak? Saya bilang nggak mau, ya kan? Dia bilang nggak mau. Oke lah kalau begitu, kalau emang nggak mau, nih barang ini tuh. Maksudnya jangan nyusahin kita nganter ke sono 5 kilo, masa balik lagi ke sini ngelarin 10 kilo, udah buang waktu banyak lah. Kan maksudnya begitu. Jadi kalau ketemu orang bandel kayak begini, banyak sabar dah. Karena orang kayak gini nggak bisa dia dikerasin. Gitu ya. Berbagi pengalaman aja. Sabar aja, biar kita retur aja nggak apa-apa. Biar senang dia. Penerima menolak paket verifikasi berbeda jauh dengan titik penerima yang sebenarnya. Lima kilo dan penerima sudah menyetujui pengembalian barang. Yaudah, kita ke lokasi pengembaliannya lah, kita lihat. Jadi ketemu orang bandel begini nggak ada pengertiannya yang saya tadi sebutin ya. Jadi nggak ada pengertiannya begitu. Dikasih solusi, kalau saya kelarin orderan tetap saya anter. Mau bukti apa saya kirim. Gitu nak, nggak mau. Karena kan ini beda titik ya. Beda-beda selisih 5 kilo bro. Ada buktinya kok. Chattingan juga ada. Makanya jangan egois lah. Kita kan nganter juga jauh. Jarak juga nggak dekat. Rasanya pengen gemes, asli gemes. Mudah-mudahan saya sih berharap ya dapat ke balasan dari yang di atas 100 kali lipat dari apa yang saya alami hari ini. Itu aja, amin dah. Rasanya nggak puas aja hati ya. Jadi berbagi aja pengalamannya mas bro ya. Kalau ketemu orang kayak gini banyak sabar aja, jangan sampai kita bikin orang berpikir buruk. Karena kan bagaimanapun juga ini bawa seragam, kita bawa seragam oranye, udah bukan pribadi lagi sebenarnya. 2 kali saya disuruh balikin, padahal main saya anter. Disuruh balikin 2 kali ke toko. Goblok banget ya. Kalau mas bro, ini soal yang tadi masalah returan ya. Akhirnya kode OTP nggak dapet sampai 3 kali. Akhirnya si ini nggak ngasih solusi. Siapa? Si toko seller nggak bisa ngasih solusi. Malah ngasih solusi bawa aja barangnya. Tadi mau jangan kabarin dulu, aduh janda. Kalau kita pernah punya pengalaman dibawa barangnya, tapi kan ujung-ujungnya
maksudnya di bawah itu diantar. Tapi kan ujung-ujungnya ngelarin harus kudu di tempat lokasi titik. Dia bilang jangan diajarin kayak gitu Pak, kita pernah ngalamin dan kena juga teguran. Makanya sekarang saya nggak mau alamin. Dan akhirnya selesailah percakapan kami dengan pihak Shopee, pihak seller. Nah kan, udah gitu, akhirnya larinya ke live chat. Di live chat saya ungkapin unek-unek ya soal masalah OTP belum nyampe ke pembeli, ke driver sama ke pihak seller. Nah, akhirnya pihak live chat disambungin ke pihak SPX Instan kan, di SPX Instan. Nah di sini saya ketemu Kak Cici, saya sebutin nama, ngebahas masalah SPX Instan, kode OTP udah 3 kali tapi nggak ada kode OTP yang nyampe. Akhirnya pihak live chat ngasih syarat ngasih lampiran 3 lampiran apa, chattingan kita kalau barang udah diterima, foto penerima paket di toko sama foto paket sama yang ada resinya, sama email. Dia minta email. Akhirnya 3 syarat udah saya penuhin, saya kirimlah email. Saya kirim foto 3 foto yang dia minta bersama resinya, foto penerima sama foto screenshotan kalau paket udah diterima. Chattingan WhatsApp ya, tapi ingat chattingan WhatsApp ke seller jangan disimpan, karena nanti mereka mau ngeliat nomor ini nih, ngeliat nomor ini begitu ya. Jadi foto chattingan jangan disimpan, jadi biar mereka bisa melihat nomor. Nah setelah itu saya tanya, apakah ada yang kurang kan? Nggak dijawab. Cuman dia ngejawab, baik Kak, kendala Kakak akan aku bantu teruskan ke tim terkait. Oke, terima kasih, aku buatkan laporannya ya Kak. Nah karena kita baru perdana kan ya kena main returan begini, saya tanya, ini masih di toko apa enggak? Saya bilang begitu. Nunggu kode OTP, saya bilang kayak begitu. Dijawab sama dia, makasih Kak untuk datanya, saat ini kendala Kakak aku bantu teruskan ke tim terkait di nomor pelaporan sekian. Mohon menunggu info dari tim kami 1 kali 24 jam melalui email aktif Kakak ya. Dan Kakak juga bisa cek secara berskala, namun tidak menutup kemungkinan akan lebih cepat ya Kak. Nanti pesanan akan otomatis diselesaikan oleh sistemnya ya Kak. Jadi nggak bisa pergi bisa pergi dari lokasi pengirim. Nah, jadi katanya bisa ke ini otomatis sama pihak Shopee katanya. Karena penasaran kan, belum pernah ngalamin masih nunggu, sementara baterai gue ini udah lowbat 27%. Gue pengen pulang ngecas atau gimana kek. Akhirnya dijawab sama dia kan, ntar pesanan akan terselesaikan otomatis katanya begitu. Akhirnya gue pulang lah kan. Nah jadi begitulah, kalau emang nggak ada solusi dari pihak seller, nggak nemu atau nggak dapet kiriman OTP dari pihak Shopee, ya kita lari ke live chat aja ya Mas Bro. Karena kejadian seperti ini, kode OTP nggak nyampe itu nggak sekali 2 kali, sering. Tapi banyak juga yang dapat kode OTP cepet, kadang nunggu kode OTP lama. Nah kalau nunggu lama kayak begini ya inilah ya solusi secara pengalaman saya doang. Namanya perdana juga begini, jadi kurang paham. Nah disinilah baru bisa jelasin. Cuman nggak tahu bisa secepatnya atau lama sesuai 1 kali 24 jam kebukanya, kita lihat nanti aja itu. Jadi mau nggak mau sekarang saya udah capek gue nungguin di luar, dan
pihak seller telepon tadi, pakai pakai gua diajarin, kenapa nggak diselesaikan aja terus diantar. Lah, jangan begitu Pak, kok saya diajarin ya? Nggak marah nggak? Saya jangan kayak gitu. Itu bukan masukan Pak, itu jebakan saya. Saya pernah ngalamin begini, bahkan sampai isi jarak bukan 5 kilo lagi, 8 kilo. Nah, cuman masalahnya tadi kan di situ kayak nggak ada bahas masalah ketambahan. Emang nggak bahas, ada kok chattingannya. Yang saya bahas itu nggak apa-apa saya antar. Tadi ngomong sama perwakilan si beliau lah ya, penerima. Nggak apa-apa saya antar, tapi dengan catatan barang ini saya selesaikan sesuai titik yang ada di aplikasi. Cuma itu doang. Akhirnya dijawab sama si pihak penerima langsung, bukan perwakilannya. Saya nggak mau nerima paket kalau titiknya salah. Ini orang ribet amat ya dalam hati. Cuma ngasih tahu doang. Kalau itu kita nggak bisa ngelarin loh bro, nggak bisa ngelarin lebih dari 1 kilo. Apalagi 5 kilo nggak bisa. Itu. Dia bilang, emang sih barang elektronik wajib lah, wajar lah nih kalau dia itu curiga, was-was, waspada, wajar. Karena itu manusiawi. Kan udah kita infokan. Ini loh, kalau sebenarnya nggak bisa lo driver cancel itu, ngelarin orderan itu di jarak yang terlalu jauh melebihi batas aturan main dari Shopee gitu. Tapi dia kekeh sampai 2 kali apa 3 kali, 3 kali kalau nggak salah 3 kali ya, 2 kali deh, 2 kali dia kekeh kalau itu retur aja barang begitu ya. Kita tetap bertahan, cuman udah terlanjur kesel juga sama pihak penerima langsung. Beliau udah terlanjur kesel, kita kasih solusi, ambil barang nggak mau, ambil barang di lokasi yang titik nggak akan mau, pasti nggak bakal mau. Yang nggak mau kita anter, nggak apa-apa dah, gua rugi dah. Yang penting ini barang anter nyampe dulu, gua selesai udah gitu aja, daripada gua ngeretur 2 kali lipat gua ruginya. Begitu, begitulah kronologinya. Jadi buat teman-teman mas bro yang udah pengalaman minggir dulu dah, yang belum ngalamin jangan dah, dan kalau udah terlanjur ngalamin ya begitu ya prosesnya ya, biar nggak bingung. Nah, resikonya juga banyak, 1 kali 24 jam dan bisa kurang dari 2 kali 24 jam gitu. Jadi untuk hari ini kita ngebolangnya off dulu deh, kita berhenti dulu offnya, karena dapat trouble seperti ini mau narik gimana, agak bisa nyala, tapi gantung no. Kalau udah nggak gantung sih nggak bisa narik, orang gantung begini. Ya banyak sabar lah, karena banyak karakter pribadi orang yang kayak begini. Yang baik juga banyak, yang baik banyak, yang bejat banyak, yang ngeselin banyak. Ya udah nyampe rumah nih, besok lagi aja kita hari Rabu ngebolangnya.